Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita kembali lagi dengan Bapak di pembelajaran matematika untuk pertemuan berikutnya. Sekarang kita akan bahas tentang ukuran pemusatan data. Oke, di sini ada beberapa macam. Yang pertama ada rata-rata hitung, yang kedua median, dan yang ketiga modus. Ya, kita akan lanjutkan dan jelaskan masing-masing. Oke, tetap pantau channel ini dan jangan lupa subscribe. Oke, yang pertama kita mengenal rata-rata atau mean. Ya, rata-rata. Untuk rata-rata data tunggal, rumusnya X bar, dibacanya X bar ya, kemudian X1 tambah X2 tambah X3 tambah sampai Xn dibagi N. Untuk X1 ini data pertama, X2 datum kedua, X3 datum ketiga, dan seterusnya sampai datum ke N ya, dibagi N, banyaknya data. Oke, ini untuk yang data tunggal. Bapak akan jelaskan secara ringkasnya saja ya, biar lebih cepat karena durasinya sedikit. Kemudian untuk data berkelompok, ini yang tunggal. Kemudian untuk berkelompok, maka rumusnya X bar sama dengan sigma XI FI dibagi N. Nah, ini untuk data berkelompok ya. Rumusnya seperti ini. Oke, setelah itu kita akan langsung saja ke contohnya ya. Silahkan dibuka modulnya, ini semua materinya ada di modul. Oke, contoh pertama. Ini akan dihapus dulu. Oke ya, dicontohkan seperti berikut. Ini ada nama dan tinggi badan. Ini termasuk data tunggal walaupun dibentuk tabel ya. Jadi bukan data berkelompok ya. Oke, ini kita ditugaskan untuk mencari rata-rata. Hitunglah rata-rata. Rata-rata tinggi badan. Yang tadi rumusnya X bar sama dengan X1 ya, yang ini 160 tambah 175 tambah ya. 150 tambah 165 tidak cukup, mohon maaf, ke bawah. 150 tambah 165 tambah 170 tambah 172 dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bagi 8 karena jumlah datanya 8 ya. Oke, sekarang kita ini jumlahkan. X bar 160 tambah 175 tambah 150. Boleh gunakan alat bantu ya. Bapak di sini gunakan kalkulator, silakan biar mempercepat saja. Jawabannya 1312 dibagi 8. Maka X barnya adalah, jawabannya silakan lihat modul dulu, sudah ada 160. Jadi rata-rata tinggi badan siswa tersebut ya di sana itu rata-ratanya adalah 164. Oke, sudah paham ya sampai sini? Misalkan kalau tidak mengerti tanyakan saja ya di komentar atau langsung ke
Bapak di WA saja. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk rata-rata hitung data berbobot ya. Oke, sekarang kita akan mulai menghitung nilai matematika 15 orang siswa ya. Ini data berbobot, maksudnya berbobot di sini ketika di sini ada nilai 6, frekuensinya 2. Ini maksudnya yang memperoleh nilai 6 itu sebanyak 2 orang. Yang memperoleh nilai 7 sebanyak 3 orang, yang memperoleh nilai 8 sebanyak 5 orang, nilai 9 sebanyak 4 orang, dan nilai 10 sebanyak 1 orang. Oke, kita jumlahkan. Ini menjadi 15. Kemudian nah ini nilai kita namakan X, kemudian frekuensi kita namakan F ya. Nah, sekarang frekuensi dikali nilai. Nah, 6 kali 2 12 ya, kali ya ini ya. Kemudian 7 dikali 3 21, 8 dikali 5 40, 9 dikali 4 36, 10 dikali 1 10. Kita jumlahkan 9 119 ya. Oke, kita akan mencari yang ditugaskan di sini adalah hitunglah nilai rata-ratanya. Oke, kita sama saja rumusnya. X bar sama dengan sigma fx dibagi sigma f atau n, ini sama saja dengan yang ini. Nah, sama ya. Oke, kita akan coba masukkan angkanya. Oke, sigma fx ini tadi kita telah jumlahkan 12 tambah 21 tambah 10 adalah 119. Maka ini 119 dibagi 15, hasilnya adalah 7,933. Tinggal dibagi, silakan boleh menggunakan kalkulator ya. Ini adalah ulang, ini adalah jumlah frekuensi ya. Ini adalah jumlah frekuensi dikali nilai. Oke ya, paham ya sampai sini ya. Bapak akan tandai ininya. Nah, ini rumusnya. Oke ya. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan langsung chat di grup saja ya. Kemudian kita akan lanjut yang ketiga, yaitu tentang rata-rata hitung data berkelompok. Oke, sebelum mengerjakan data berkelompok ya, untuk mencari nilai rata-ratanya ya. Untuk mencari nilai ratanya ini ada datanya. Datanya itu tabel penjualan spare part per hari. Di sini ada nomor spare partnya dari nomor 5 sampai nomor 6, 7 sampai nomor 8, 9 sampai nomor 10, 11 sampai 12, 13 sampai 14, 15 sampai 16. Ini nomor spare partnya, dan ini banyaknya spare part yang terjual. Ada 5, 6, 5, 7, 6, 1. Oke ya. Nah, sebelum kita mencari nilai rata-ratanya ya, cari nilai rata-rata dari data berkelompok ya. Nah, ciri-ciri data berkelompok adalah dia mempunyai interval seperti ini, mempunyai kelas-kelas ya. Nah, sekarang kita akan mencari nilai tengah. Untuk memperoleh nilai tengah, kita gunakan si nomor ini ya. 5 ditambah 6 dibagi 2. 5 tambah 6 dibagi 2 yaitu ini 11 ya. 11 dibagi 2 5,5. Kemudian yang ini 7 ditambah 8 dibagi 2 sama dengan 15 dibagi 2, ini 7,5 ya. Kemudian lanjut, ini sama ya, ini sama, ini 8, maaf ini 9,5. Kemudian
kemudian ini 11,5, yang ini 13,5, dan yang ini 15,5. Caranya sama ya, ditambahkan kemudian dibagi 2, itu nilai tengahnya. Kemudian ini sekarang frekuensi dikali M, frekuensi dikali titik tengah ya, berarti 5 kali 5,5. Ini sama dengan, silahkan boleh gunakan kalkulator. 5 kali 5,5, 27,5. Oke ya, 27,5. Nah, Bapak akan lanjutkan. Ini 6 dikali 7,5 sama dengan, yang ini langsung aja 45. Dan seterusnya ya, Bapak langsung tuliskan 47,5. Kemudian 80,5. Kemudian 81 sama 15,5. 81 sama 15,5. Nah, oke ya, sudah selesai. Setelah selesai, kita jumlahkan. Ini kita jumlahkan, kita jumlah. Ini jadinya Bapak langsung, ini jadinya 63. Ini dijumlahkan. Kemudian ini juga dijumlahkan. 27,5 tambah 45 tambah 47,5, ini ditambah, tambah, hasilnya 297. Oke, jadi kita sudah mengisi dulu ya tabelnya ini. Oke, sudah mengisi dulu. Sekarang Bapak akan hapus ininya, nanti kita akan langsung ke menghitung rata-ratanya ya. Oke ya, ini data Bapak ambil dari tabel yang tadi ya, yang sebelumnya. Nah, di sana diperoleh F kali M-nya, jumlah sigma ya. Sigma F kali M-nya adalah 297. Ini ada, ini sigma frekuensinya adalah 30. Nah, tugas kita di sini adalah hitunglah rata-rata data tersebut, data dalam tabel tersebut. Oke ya. Oke, rumusnya X bar sama dengan sigma F kali titik tengah ya, ini dibagi sigma frekuensi. Oke, sigma F kali M nya adalah 297. Oke. Kemudian sigma F nya adalah 30. Oke, hasilnya kita bagi 297 dibagi 30. Isinya 9,9. Oke, nah ini rata-ratanya. Sudah sampai sini kita peroleh rata-rata ya. Oke. Jadi rata-rata hitungnya adalah sampai sini rata-rata ya, materi rata-rata sampai data berkelompok itu yang paling besarnya. Sekarang kita akan lanjut ke median ya. Oke, kita akan lanjut ke median. Oke, untuk rata-rata sudah sampai tadi. Sekarang kita akan masuk ke nilai tengah. Nilai tengah ya, ini materinya silakan ada di modul, silakan baca untuk materinya. Nah, Bapak di sini akan mencontohkan cara menghitungnya saja ya, untuk mempersingkat durasi video. Oke. Contohnya ketika di sana dikumpulkan sebuah data, misalkan ya, ada data seperti ini. Nah, untuk mencari median sebelumnya data itu harus terurut. Oke, misalkan ada data, Bapak ambil contoh di sini ya. Tentukan median dari urutan datum berikut. Oke, tentukan median. Median dari data datum berikut.
Yang pertama ini yang A itu ada 7, 3, 2, 5, 8, 10, dan 6. Nah, oke, yang pertama dulu ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, ini ganjil, jumlah datanya ganjil. Maka oke, data diurutkan dulu. Urutannya 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, mohon maaf, data harus diurutkan terlebih dahulu ya. Nah, kita nyari yang tengahnya. Oke, ini 1, 1, kemudian 2, 2, kemudian 3, 3. Nah, oke, yang ini adalah mediannya. Mohon maaf, yang tadi sebelumnya ini data belum diurutkan ya, jadi salah. Makanya ini data harus diurutkan terlebih dahulu sehingga diperoleh mediannya 6. Oke, yang berikutnya ya. Oke, selain cara seperti ini, nah bagaimana ketika datanya banyak atau panjang? Maka kita gunakan rumus untuk yang data ganjil. Untuk banyak data ganjil, maka kita gunakan rumus x n plus 1. Untuk yang data ganjil, kita gunakan x n plus 1 dibagi 2. X ini data ke. Ini tuh data ke. Kita tuliskan itu adalah data ke. Oke, sekarang kita ini lihat datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti X 7 tambah 1 per 2 sama dengan yang ini X 8 per 2 sama dengan X 4. Nah, maksudnya di sini ini X 4 ya. X 4 ini berarti data keempat. Data keempat ini maksudnya. Tuliskan ini data keempat. Data keempat. Oke, kita lihat data keempat itu yang mana? 1, data ke-1 ini X1, X2, X3, X4. Nah, ini X4 ya. Ini X4. Nah, X4 ini berarti jawabannya 6. Oke ya. Ini untuk yang ganjil. Sekarang kita akan coba yang datanya genap. Oke ya. Ini Bapak hapus lagi. Nah, kita akan coba untuk data yang genap. Oke, jangan lupa subscribe ya dan like. Oke, sekarang kita untuk data yang genap akan coba. Di sana ada yang B ya. 2, 7, 3, 2, 8, 10, 6. 7, 3, 2, 8, 10, 6. Oke, itu 2, 3, 4, 5, 6 ya. Ini ada 6 datanya. Oke, kita akan coba. Pertama, urutkan dahulu. Oke, berarti ini 2, 3, 6, 7, 8, 10 ya. Data urutkan terlebih dahulu. Nah, sekarang kan kalau kita menggunakan cara yang tadi, oke, 1, 1. Kemudian yang ini 1, 1. Kemudian yang ini. Nah, tidak ada yang di tengah. Nah, maka yang di tengah ini yang terakhir. Kita tambahkan 2 bilangan ini, ditambah. Nah, 6 ditambah 7 dibagi 2. Ini jadi 13 per 2 sama dengan 6,5. Oke ya, seperti ini paham? Oke, cara lainnya kita menggunakan rumus ya kalau datanya panjang. Rumusnya ini kalau rumus X n per 2 ditambah X n per 2 tambah 1 per 2. Wah, rumit ya, lumayan
coba menggunakan ini. Oke. X, N-nya ini ada 6 ya, 6 per 2 ditambah X, ini 6 per 2 ditambah 1 per 2 ya. Jadi ini X3 ditambah, ini 3 ya, ini kan 3 ditambah 1, ini berarti X4 dibagi 2 ya. Oke. Oke ya, kita sudah menemukan X3 ditambah X4 dibagi 2. Oke, yang ini adalah X1, ini X2, ini X3, X4, X5 dan X6. Oke, untuk X3 di sini X3 adalah 6. Oke. Sama dengan 6 ditambah untuk X4 itu adalah X4 kita lihat 7 ya. X4-nya kita gunakan 7. Nah, dibagi 2. Maka ini sama seperti ini ya. Ini jadinya 13 per 2. Wah, nggak muat ya. Oke, Bapak kesini pindah. Ini jadi 13 per 2 sama dengan 6,5 ya. Berarti sampai sini ini untuk median data tunggal. Oke ya. Kita akan lanjut ke data berkelompoknya. Oke, untuk data yang berkelompok ya. Yang ini rumusnya ini ada di modul, silahkan dilihat saja ini. Ini rumusnya ME sama dengan L ditambah I dikalikan dengan setengah N min FK per FM ya. Di sini ME adalah median, kemudian L, yang ini L adalah tepi bawah kelas yang memuat median tersebut. Kemudian ini N ini adalah banyaknya data ya, banyaknya datum ini. Kemudian FK ini frekuensi kumulatif ya, frekuensi kumulatif sebelum kelas median ya. Kemudian ada FM. FM ini adalah frekuensi kelas median. Yang terakhir ini FM sudah, ini tinggal I, yaitu panjang kelas interval atau intervalnya berapa gitu ya. Oke, ini rumusnya dan ini keterangannya. Sekarang kita akan masuk saja ke contoh soalnya ya. Oke ya, kita akan menentukan nilai tengah atau median data berkelompok. Nah, di sini ada soalnya, tentukan median dari data berikut ya. Datanya hanya ini ya, ada interval sama frekuensi. Yang ini sebelumnya ini data ini yang tadi tuh yang mencari rata-ratanya, dan sekarang kita akan mencoba mencari mediannya atau nilai tengahnya. Sebelumnya kita buat tabel lagi ya. Tambah saja satu kolom di tabel tersebut yaitu frekuensi kumulatif. Sebelumnya kita sudah belajar cara menghitung frekuensi kumulatif ya. Ini 5 ya dari sini. Kemudian ke sini ditambah ya. Berarti 5 tambah 6 11. Kemudian lanjut tambah lagi 11 tambah 5 16. Dilanjut lagi 16 tambah 17 23. 23 ditambah 6 29. Dan terakhir ditambah 1 adalah 30. Nah, ini frekuensi kumulatifnya. Oke, setelah itu kita menentukan dulu letak mediannya itu ada di mana. Apakah di sini, di sini, di sini, di sini, di sini? Ya, kita tidak tahu letak mediannya di mana. Maka kita cari dulu dengan menggunakan rumus letak. Letak median sama dengan setengah N. Setengah kali N-nya ini totalnya ada 30 ya. N-nya ada 30. Maka 30 dibagi 2 adalah 15. Oke, letak mediannya 15. Sekarang kita cari di manakah berada dia. Oke, 15 itu setelah 11 dan sebelum 16, ya kan? Setelah 11 dan sebelum 16. 15 ada di sini. Ini ada 15 di sini. Maka ini adalah kelas mediannya ya. Karena 15 ada di sini sebelum 16 dan setelah 11. Oke ya. Nah, ini mediannya di sini.
kita sudah menemukan letak mediannya. Sekarang kita gunakan rumus yang tadi ya, yang sebelumnya. Median, gimana, masih ingat? Median sama dengan L ditambah I kali setengah N dikurangi FA kemudian per FM ya. Oke, L-nya yang mana? Nah, yang ini L-nya. L itu tadi apa? Tepi bawah. Nah, karena yang kita kelasnya ini yang 9 sampai 10, maka ini ya adalah L-nya. Dengan L-nya berarti 9 dikurangi 0,5, jadi 8,5. Oke, L-nya adalah 8,5. Kemudian I interval. Nah, 9 ke 10 itu ada 9, 10. Oh, berarti intervalnya 2. Oke. Interval di sini, interval sama dengan berarti 2. 2-nya dari mana? Dari sini. Ini 2-nya dari sini. Ini 2 dari sini. Nah, ya. 9. Bapak tuliskan 9, 10. 9, 10 ya. Berarti intervalnya cuma 2. Oke. Kemudian setengah N. Nah, setengah N sebelumnya sudah ada, ini setengah N. Ini setengah N. Ya, setengah N. Berarti setengah N adalah 15. Oke, 15 dikurangi FK-nya. Nah, di sini frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Nah, ini kelas mediannya ya. Nah, maka FK-nya ini FK. Nah, FK sama dengan 11. Oke ya, sorry. Nah, FK-nya sama dengan 11. Ini FK. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelas median, kan kelas mediannya ini, maka FK-nya 11. Oke, kemudian sini FK-nya 11, kemudian yang FM. FM-nya frekuensi median. Nah, frekuensi mediannya yang mana? Nah, ini FM. Jangan sampai salah yang ini, tapi yang ini. Ya. Ini adalah FM ya. Frekuensi mediannya 5. Ya, di sini frekuensi si median tersebut ya, berarti 5. Kan yang tadi mah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Ini kelas mediannya, berarti kumulatifnya yang ini. Nah, sedangkan FM-nya yang ini. Ini dibagi 5. Kita hitung 8,5 ditambah 2. Ini 4/5. 8,5 ini tambah ini 4 dibagi 5 itu 0,8 ya. Oke, kita kalikan. Nah, ini jadi 8,5 ditambah, oke, hapus dulu ini. Ini jadi 1,6. Kemudian ini boleh gunakan kalkulator ya. Tinggal gunakan kalkulator. Ini 8, 9, 10,1 jawabannya ya. Berarti mediannya adalah 10,1. Oke, sekian untuk median. Silakan kalau ada yang ditanyakan, tinggal di grup saja tanyakan ya. Oke. Oke ya, kita akan lanjut berikutnya tentang modus. Oke ya. Jangan lupa subscribe dan like. Kita akan lanjut ke bagian terakhir, yaitu modus. Oke, untuk yang ketiga ya, kita akan bahas tentang data yang sering muncul atau disebut modus. Modus ya. Yang ketiga nih, terakhir ya. Nah, modus ini biasanya digunakan untuk mengetahui sebuah peristiwa yang sering terjadi, gitu ya. Nah, oke. Contohnya, di sini ada contohnya. Tentukan modus dari urutan data berikut. Oke. Contoh. Tentukan
modus dari data berikut. Oke, ini sekarang kita bahas dulu yang bagian data tunggal. Oke, untuk yang data tunggal dulu ya. Di sini ada A, yaitu 7, 3, 2, 5, 8, 10, dan 5. Oke, kita akan mencari data yang sering muncul. Langkah pertama, urutkan seperti biasa. Jadi 2, 3, 5, 5, 7, 8, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, data yang sering muncul yang mana? Oke, ini gampang ya. Yang sering muncul adalah 5 ya. Di sana ada 2 tuh. Ya, ada 2. Ini ada cuma satu. Nah, ini ada 2. Ini 1 ya. Berarti datum yang sering muncul adalah berarti 5. Modus sama dengan 5. Oke, gitu ya. Sekarang untuk yang B. Di sini ada 7, 3, 2, 3. Kemudian 10, 2, 6, 3, 2. 10, 2, 6, 3, 2. Oke. Nah, ini langkah pertama seperti biasa. Apa? Urutkan. 2, 2, 2. 2, 2, 2. 3, 3, 3. Oh, sorry, ini 2. 3, 3, 3. Kemudian 2, 2, 2, 3, 3, 3, 6, 7, 10. 6, 7, 10. Nah, sekarang nih, yang paling banyak yang mana yang sering muncul? Ya, oke, ini ada tuh 2, 3. Ini ada 3. Kemudian ini tuh 2, 3. Ini ada 3. Kemudian ini 1, ini 1, ini 1. Nah, di sini yang sering muncul itu ada 2 buah ya, yaitu 2 dan 3. Maka ini kita ambil dua-duanya. Berarti modusnya adalah 2 dan 3. Ya, karena ininya 2-nya ada 3, 3-nya ada 3. Jadi kita ambil modusnya adalah 2 dan 3. Seperti itu ya. Oke, ini untuk data tunggal ya, data yang tunggal. Sekarang untuk data yang berkelompok. Oke, kita untuk data yang berkelompok, Bapak hapus dulu ini. Untuk data yang berkelompok kita akan menggunakan rumusnya. Bapak akan tulis rumusnya. Oke, data berkelompok ya. Oke, untuk data berkelompok ya. Oke, di sini rumusnya modus sama dengan L tadi masih ingat, tepi bawah, kelas modus ini, I interval, kemudian nah di sini akan ada istilah D1 ditambah D2. Oke, ada istilah baru lagi nih. Oke, Bapak akan tuliskan saja. MO berarti ini modus. L tepi bawah kelas modus. Kemudian I interval atau panjang kelas interval ya. Oke, panjang kelas interval. Kemudian ada D1 di sana disebutnya apa? Oke, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya.
Kemudian ada D2. D2 ini berarti kebalikannya. Frekuensi kelas modus. Oh, sorry. Iya. Dikurangi frekuensi sesudahnya. Oke ya, sini ada istilah baru nih, D1 dan D2. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Kemudian untuk D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudahnya. Oke, ini rumusnya, Pak kasih tanda. Nah, ini rumus untuk modus data berkelompok. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke contoh soalnya. Oke, contoh soalnya. Nah, Bapak akan buatkan tabel terlebih dahulu. Oke, ini ya tabelnya ya. Soalnya tentukan modus dari data berikut. Langkah pertama, kita tentukan kelas modusnya terlebih dahulu. Kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi terbanyak. Nah, yang terbanyak yang mana? Yang ini ya, ini yang terbanyak. 7 kan. Nah, ini frekuensi kelas modusnya. Oke, karena terbanyak ya, 7. Sedangkan yang lain 5, 6, dan 1. Oke, ini kelas modusnya. Sekarang kita cari L-nya. Sini saja, L. L-nya berarti yang ini. Nah, ini L-nya. Berarti 11 dikurangi 0,5 sama dengan 10,5. Nah, ini L-nya, tapi bawah ya. Kemudian kita cari D1. D1-nya berarti ini kan kelasnya ya. Nah, yang ini ya, 7 sama 5. Berarti D1-nya 7 dikurangi 5 sama dengan 2. Kemudian D2 adalah ini dengan yang bawahnya ya. Itu D2. Itu 7 dikurangi 6. 1. Oke ya. D1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelumnya. Sedangkan untuk D2 frekuensi kelas modus dikurangi yang sesudahnya. Oke ya. Kurangi sebelum dikurangi sesudah. Oke, kita sekarang masukkan ke rumus. Oh, ada yang ketinggal, I-nya. I-nya dari 11 ke 12, berarti 11, 12. 11, 12. Ada 2. Oke, I-nya 2. Ya, I-nya. Dari mana? Oke, lupa garisin. Ini dari sini. Nah, 11, 12 ya. 11, 12. 11, 12. Nah, cuma 2. Oke. Kemudian kita gunakan rumusnya. Maaf, Bapak hapus dulu yang ini. MU sama dengan L ditambah I kali tadi berapa? D1 per D1 tambah D2. Oke. L-nya adalah 10,5 ditambah I-nya adalah 2. Kemudian D1 adalah 2. D1 tambah D2, 2 ditambah 1. 10,5 ditambah 2, ininya 2 per 3. Oke, ini boleh menggunakan kalkulator, silakan. Oke, Bapak akan menggunakan kalkulator. 2 sama dengan 0,67. Oke, 0,67. Ini 10,5 ditambah 2 kali 0,67. Gitu ya. Rada mepet. Oke, kemudian ini jadi agak mepet ya, mohon maaf, ke sini sama dengan 10,5 ditambah jadinya 2 kali 0,67, 1,3.
Ini hasilnya jadi 10,5 11,83 terlihat tidak? Ini hasilnya 11,83. Bapak tulis ulang, kasihan di sini. Jadi di mana ya? Nah, ini 11,83 ya hasil penghitungannya. Jadi modusnya sama dengan 11,83. Oke, ini ya hasilnya. Jadi diperoleh modus data tersebut adalah 11,83. Ini mohon maaf ada ini ya. Ini Bapak perjelas, 10,2 kali tambah 2, 2-nya dulu dikalikan dengan 2/3. Nah, ini ditulis ulang, 10,5 ditambah 2 kali 2/3. Nah, Bapak menghitung dulu 2/3 ini berapa? 0,67. Ini silakan menggunakan kalkulator. Kemudian dikali dengan 2. 0,67 kali 2 itu 1,33 dan seterusnya, 1,333 ya. Kemudian ini 10,5. 10,5 ditambah 1,33 yaitu 11,83. Nah, ini adalah modusnya ya, 11,83. Oke, sekian dari Bapak ya. Ini kalau ada yang ditanyakan silakan ditanyakan. Nah, kemudian itu tugasnya ya, kerjakan yang bagian tugas. Yang latihan soal mah tidak usah ya. Yang bagian tugas saja itu cari min atau rata-rata, median, kemudian dan modus ya. Silakan, selamat bekerja. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya. Papan spidolnya hanya segini. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.